Selamat pagi para pekerja jalanan maupun anak jalanan. Mari kita bekerja lagi, karena hari ini ada jalanan yang perlu kita perbaiki. Karena di mana ada masalah, di situ ada jalan. Di mana ada mobil tidak bisa jalan, di situ ada masalah. Tapi kita punya beberapa solusi nih untuk Anda yang ingin memperbaiki jalanan dengan cara yang sedikit lebih mudah. Bahkan di beberapa daerah ada yang menggunakan beberapa alternatif yang cukup unik, seperti ban bekas ini misalnya. Mungkin saat itu batu belum ditemukan. Seperti apakah kecanggihannya? Mari lanjutkan videonya dan putar intronya. Dodo memberi yang terbaik. Nomor 1. Jalanan keras karena ban bekas, mechanical concrete. Nah, cara ini bisa diaplikasikan pada kontur tanah yang lembek dan berair. Karena biasanya jalanan seperti ini saat dilalui mobil berat, dia akan menjadi tambah lembek. Apalagi ditambah dengan guyuran hujan deras. Di mana ada hujan, di situ Mamang galau. Nah, agar tanah ini tidak melebar dan mengakibatkan mobil terjebak di dalam lumpur, orang-orang ini pun dengan senang hati mengumpulkan ban bekas. Bahkan ada ban yang tidak bekas, diambil juga. Nah, ban-ban ini kemudian dipasangkan di jalanan yang becek itu. Setelah itu, lubang ban itu diisi dengan tahu isi, dengan kerikil dong. Kalau tidak ada kerikil, kalian bisa memakai batu apa saja. Asal jangan batu nisan, nanti pocongnya marah. Nah, agar lebih kokoh, mereka merakit besi 6 di atasnya. Kemudian dicor menggunakan konkrit K300. Lihatlah betapa bahagianya mereka bekerja. Kepala proyeknya sampai jadi botak dibuatnya. Wah, mungkin dia pusing melihat tingkah laku anak buahnya. Dan ternyata betul, cara ini diklaim lebih baik karena bisa menahan bobot beban yang lebih berat dan plat cor tidak kandas ke bawah. Maka dari itu, Pemkot Tangerang rencananya akan memakai mechanical concrete road ini di sebuah jalanan. Pekerja pun dikumpulkan, malah ditraktir makan. Setelah makan, malah mengepalkan tinju. Aku jadi takut. Gimana nih kabarnya, kepala proyek? Nomor 2. Pakai ban bekas tapi masih terlalu mahal. Makanya pakai ground grid ground stabilization. Aduh, karena Pak RT marah setelah ban mobilnya dicopot, mereka pun mencari inovasi lain untuk melanjutkan pembangunan jalanan di desa. Inovasi itu bernama ground grid ground stabilization. Benda ini semacam kertas plastik yang bisa dikembangkan. Memang kelihatannya tidak kuat, tapi saat diisi dengan isi-isian, dia mampu menahan bobot mobil. Mobil yang asli ya. Nah, tentu cara ini akan membuat kontur jalanan menjadi lebih stabil, tidak mudah retak dan tidak mudah becek, karena anu ini dapat menyerap air. Karena konturnya sudah kuat, maka kita tidak usah lagi memberinya konkrit. Dengan begini, kita tidak perlu lagi menggunakan ban bekas. Sementara itu, ban bekasnya bisa dipakai buat bermain. Nomor 3. Paving plastik. Kita lagi-lagi tahu bahwa sampah plastik itu sulit untuk dimusnahkan. Nah, hal inilah yang membuat kepala proyek berpikir cemerlang. Daripada menggunakan ban bekas, kenapa kita tidak menggunakan sampah plastik saja? Wah, ide yang bagus Pak Kepala Proyek. Nah, mereka pun mulai mulung untuk mengumpulkan sampah plastik. Sampah plastik ini pun digiling agar hancur lebur. Setelah itu dipanaskan menggunakan api. Setelah meleleh, sesegera mungkin mereka menuangkan cairan plastik itu ke pencetak paving. Setelah itu dijemur layaknya ikan asin. BTW, paving ini sama kuatnya dengan paving konvensional. Namun untuk membuat satu balok saja, kita perlu mengumpulkan sekarung sampah plastik. Ya mau bagaimana lagi, harus lebih semangat mulungnya. Tapi ngemeng-ngemeng, pintar juga ya mereka mengelola barang bekas itu. Tidak hanya paving, mereka juga mencetak bata menggunakan plastik ini. Dari sini mereka bisa membangun rumah. Katanya bisa jadi ini lebih baik daripada batako, karena bobotnya lebih ringan dan lebih kokoh.
dan dia tahan air. Tapi mungkin dia tidak tahan api. Bagaimana kalau negara api menyerang, ha? Nomor 4. Alat penyusun paving. Optimus H88. Setelah kita tahu cara membuat paving, sekarang waktunya kita memasang paving ini ke tempatnya. Hey, apakah Anda masih memasang paving secara satu persatu? Nah, di zaman yang canggih ini sudah ada Optimus H88 Pavagele. Wah, Pavagele. Alat ini bisa memasang puluhan paving secara bersamaan. Menurut dia, menggunakan alat ini pavingnya bisa lebih rapi dan tidak miring-miring. Waduh, seandainya pakai alat ini, mungkin rumahku tidak miring-miring kayak sekarang. Tentu kelebihan lain adalah dari segi efisiensi waktu. Kalau biasa kita pasang paving satu persatu, sekarang pasangnya banyak-banyak, jadinya lebih cepat. Sehingga sisa waktunya bisa kita pakai buat main di warnet. Setelah paving ini terpasang, taburkan pasir. Jangan taburkan mesoseres. Setelah ditaburkan pasir, malah disikat. Dikira baju kali. Tapi kayaknya ini bagus juga nih kalau dipakai buat nyikat baju. Bisa lebih cepat tentunya. Mari kita sikat. Sekali lewat, langsung bersih tuh jalan. Tapi kira-kira kalau dia lewat di sini, apakah bisa sebersih itu juga? Nomor 5. Tesmac 1150X HD Rockhawk. Nah, alat ini digunakan untuk menghancurkan aspal. Waduh, kita udah capek-capek buat jalanan, lu malah ngehancurin jalanan. Lu resek kalau lagi kerja. Ingat itu. Ngemeng-ngemeng, mobil ini bisa meluluh lantahkan aspal-aspal, baik aspal yang bagus maupun aspal yang sudah terlanjur rusak. Aspal orang dirusak. Pasti, kepala proyek jadi pusing. Aduh, kepalaku botak. Maksudnya, kepalaku sakit. Dengan gigi-giginya yang kuat, dia mampu melahap aspal itu. Waduh, pasti nenek jadi iri. Aku tidak iri. Tapi mungkin di tempat saya sudah tidak perlu lagi pakai mobil penghancur aspal. Soalnya aspalnya udah kayak gitu. Bukan hanya aspal, jalanan berbatu pun bisa dia jalani. Sehingga batu-batu keras itu bisa dihancurkan dan tidak merusak ban para pengguna jalan. Gimana bannya mau rusak? Lah bannya aja udah nggak ada. Waduh, siapa yang ngambil tuh, Pak? Tentunya setelah aspal ini dirusakin, mereka akan memperbaikinya lagi. Setelah itu dirusakin lagi? Ya enggak dong. Nah, bagi kalian yang tertarik buat ngerusakin jalanan, kalian bisa tuh membeli alat ini di toko terdekat. Harganya, ya saya tidak tahu, tanyakan saja sendiri ke penjualnya. Jadi, terima kasih telah bersama kami. Semoga Anda lebih giat bekerja dan ya, gua mau cari proyek dulu lah. Loh, ban mobilku di mana? Nah, begini kan lebih bagus.